Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 13 Juli adalah Santo Heinrich II. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Kaisar Jerman Heinrich I adalah seorang yang suka bertarung dan tiada henti-hentinya berperang. Seluruh waktunya tersita di medan pertempuran dan tiada waktu baginya untuk mendidik putranya. Karena itu ia menyerahkan pendidikan putranya yang juga bernama Heinrich kepada para biarawan. Suatu malam, Pangeran Heinrich mendapatkan suatu penglihatan yang aneh. Santo Wolfgang, gurunya terkasih semasa ia kanak-kanak, menampakkan diri kepadanya. Wolfgang menunjuk pada kata-kata sesudah 6 yang tertulis di dinding. Tetapi apakah itu artinya? Apakah mungkin Heinrich akan meninggal dunia dalam waktu 6 hari? Dengan pemikiran itu, ia berdoa dengan amat tekun dan sungguh selama 6 hari. Tetapi di akhir hari ke-6, ia sehat walafiat. Apakah mungkin berarti 6 bulan? Sang pangeran mengabdikan diri pada perbuatan baik lebih dari sebelumnya. Di akhir bulan ke-6, ia merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Jadi, ia memutuskan bahwa ia mempunyai 6 tahun untuk mempersiapkan kematiannya. Setelah masa 6 tahun berlalu, bukannya meninggal, malahan ia dipilih menjadi kaisar Jerman. Maka, mengertilah ia akan apa arti penglihatannya itu. Karena dididik sebagai seorang biarawan, Heinrich II hidup sangat religius. Ia adalah anggota Ordo ketiga Benediktin, karena itu ia juga dikenal sebagai Henry II. Ia berupaya sekuat tenaga agar rakyatnya tentram dan damai. Demi membela keadilan, ia harus bertempur dalam banyak peperangan. Sasarannya ialah ketertiban dalam seluruh wilayah kerajaan dan pembaharuan gereja. Ia seorang yang jujur dalam pertempuran dan ia mendesak agar bala tentaranya bersikap demikian pula. Ia menghalau suku-suku Slavia yang menyerang wilayahnya. Ia menyatukan daerah Bohemia, Moravia dan Burgundi ke dalam kekuasaannya dan menyerahkan kembali Hungaria kepada gereja. Kemudian ia menuju Italia. Di sana ia mengusir Paus tandingan Gregorius dan mengembalikan Paus Benediktus ke-8 ke tahta kepausan. Heinrich dan istrinya Santa Kunigunda kemudian dimahkotai sebagai kaisar dan permaisuri di Roma pada tahun 1014. Suatu kehormatan besar sebab Paus Benediktus ke-8 sendiri yang memahkotai mereka. Kaisar Heinrich II adalah salah seorang penguasa Kristen terbaik dalam sejarah. Ia mendorong dilakukannya reformasi dalam gereja. Ia memajukan perkembangan biara-biara baru dan mendirikan gereja-gereja yang indah. Ia menunjukkan kasihnya kepada Yesus dan gereja dengan ketulusan dan cinta kasih. Ia adalah seorang pendoa dan amat terpikat pada kehidupan religius. Namun demikian, ia menerima perannya sebagai seorang suami dan pemimpin dan menunaikan tugas tanggung jawabnya sepenuh hati. Heinrich baru berusia 52 tahun ketika ia wafat pada tahun 1024. Ia dimakamkan berdampingan dengan istrinya, Santa Kunigunda, dalam bangunan yang paling indah yang pernah ia dirikan, yaitu Katedral Bamberg. Ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Beato Eugenius III pada tahun 1146. Santo Paus Pius ke-10 memaklumkan Kaisar Heinrich sebagai pelindung Ordo ketiga Benediktin.